Pemirsa, setelah Saka Tatal, 6 terpidana kasus Vina dan juga Eki Cirebon akan mengajukan peninjauan kembali. Lantas, apa saja alat dan bukti novum yang akan diajukan? Untuk itu kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki, yakni ada Bang Jutek Bongso. Selamat siang, Bang Jutek. Apa kabar, Bang? Selamat siang, Mas Nata. Oke, Selamat Bang. siang para pemirsa. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kita ke Saka Tatal dulu nih. Nah, sekarang kan lagi menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya dikabulkan, tentunya kan nanti bakal berdampak ke terpidana lainnya. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Jadi gini, Mas Nata, kami ini kan memang penasihat hukum ya, pengacara dari 6 terpidana. Kemudian Saka sendiri mempunyai penasihat hukum sendiri dalam kasus ini. Ketika dia sudah mengajukan PK, kami saat ini belum, oleh karena mempunyai pertimbangan dari penasihat hukum masing-masing, dari pengacaranya masing-masing. Saka, oleh karena sudah selesai dia menjalankan hukumannya, dia vonis 8 tahun dan sudah selesai menjalani masa hukumannya. Apapun putusan PK ini tidak akan berdampak lagi terhadap Saka. Tetapi bagi kami sangat hati-hati bagi 6 terpidana lain, bila mana kami salah langkah dan bukti yang kami ajukan ini kurang valid dan kuat, ini tentu tidak akan berdampak apa-apa dan mereka akan tetap menjadi terpidana seumur hidup dan tidak akan pernah bebas keluar dari penjara. Dan ini yang kami sangat hati-hati, ya itu sebabnya berulang-ulang saya sampaikan, terakhir di kemarin di beberapa media saya sampaikan bahwa kami rencana minggu depan, ya minggu depan mudah-mudahan kami lagi final ya, lagi mematangkan draft PK. Mudah-mudahan minggu depan sudah dapat kami daftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat disidangkan lalu berproses peninjauan kembalinya. Demikian Mas Nata. Baik, kemudian dari 6 terpidana lainnya di kasus Vina ini akan mengajukan PK. Nah, Anda menyebut memiliki 3 alat bukti. Mungkin bisa Anda jelaskan apa aja? Ya, sesuai dengan 263 ya KUHP ya ayat 2 bahwa peninjauan kembali itu dapat dilakukan ada 3 hal. Pertama ada keadaan baru yang disebut dalam bahasa awam novum yang kita kenal. Yang kedua ada kehilafan hakim. Yang ketiga ada keputusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya di dalam putusan ya. Ketiga-tiga hal ini yang menjadi syarat dalam 263 KUHP, kami menemukan dalam kasus Vina di Cirebon ini, tiga-tiganya kami memiliki alat bukti tersebut. Baik itu novum, keadaan baru, yang bila mana dihadirkan pada saat tahun 2016 lalu, kami yakin bahwa itu keadaan pasti akan berputusan berbeda. Dan saat itu karena belum dihadirkan, maka pada kesempatan nanti PK kami akan hadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan kekhilafan hakim, kami juga memiliki banyak hal yang seringkali saya ungkapkan, kami menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, hal-hal aneh yang patut dipertanyakan di dalam putusan tersebut. Ya. Dalam proses, mulai dari proses barang bukti yang dihadirkan, berikut dengan keterangan-keterangan saksi pendukung yang lain yang diabaikan saat persidangan tahun 2016 yang lalu, tentu akan kami hadirkan untuk menjadi terang bagi peristiwa ini. Kami sedang menyusun, merangkainya menjadi sesuatu yang menjadi memori PK ya, istilah di dalam bahasa hukumnya. Kami akan mengajukan PK dengan memori PK untuk dipertimbangkan oleh Majelis PK Mahkamah Agung ya, kemudian memutus dengan keadaan yang baru, dengan temuan yang baru, dengan kekhilafan hakim yang kami maksudkan, dengan pertentangan-pertentangan di antar putusan itu yang kami maksudkan, biar menjadi pertimbangan para hakim. Sehingga harapan kami keadilan dapat ditegakkan. Kalau memang mereka ini para terpidana yang masih mendekam, 7 orang ya, masih mendekam seumur hidup di dalam penjara, mereka kalau memang bukan pelakunya segeralah untuk dilepaskan kalau PK itu nanti dimenangkan ya atau dikabulkan. Kalau nanti ternyata hakim berpendapat lain, kami tetap akan mengikuti pendapat hakim. Ya biar masyarakat yang menilai, kami sebagai pengacara tentu kami menghadirkan fakta yang kuat, bukti yang kuat, ya biar masyarakat yang akan menilai. Tapi kami yakinlah bahwa di Indonesia ini keadilan itu masih
bisa kita harapkan. Dan nanti sebagai buktinya peninjauan kembali kami ini, kami yakin ya hakim yang memeriksa perkara ini tidak akan tertutup hati nuraninya, tidak akan tersilaukan dengan membabi buta, ya, sehingga akan menghadirkan fakta yang sesungguhnya, sehingga keadilan yang sesungguhnya itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Kasihan mereka, kalau memang mereka harus mendekam, sudah cukup 8 tahun mereka ada di dalam, ya, melaksanakan hukuman atas apa yang mereka tidak lakukan. Ini sungguh tragedi menurut kami, ya, yang tercatat di sejarah saat ini hanya peristiwa tahun 1974 dan ada beberapa hal yang lain. Sengkon dan Karta tahun 74, ya, terungkap oleh karena pembunuh sebenarnya mengaku, sehingga mereka dibebaskan, dan itu menjadi sejarah catatan tinta emas, ya, bagi sejarah hukum Indonesia. Kalau ini kami bisa selesaikan dan hukum ini bisa ditegakkan, satu kali lagi tinta emas akan mencatatkan di dalam sejarah Indonesia dan akan diingat nanti dan menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia mungkin puluhan tahun ke depan, mungkin ratusan tahun ke depan, bahwa pernah terjadi di negara kita, ya, dan sangat fair di negara kita pun. Baik. Bahwa mengkoreksi bila mana itu ada kesalahan. Dan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita, dan saya sebagai rakyat Indonesia tentu bangga bahwa hukum ini masih jalan, masih bisa diharapkan di Indonesia. Yang salah dia akan dikatakan salah, yang benar akan dikatakan benar. Demikian Mas Nata. Baik, terima kasih Bang Jutek Bauso. Kita nantikan nih minggu depan terkait dengan sidang PK atau peninjauan kembali dari 6 tersangka tersebut. Oke, terima kasih Mas atas Nata. waktunya Bang. Salam sehat. Ya, selamat siang.